Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang penuh berkah, majlis Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau, dan Allah Ta'ala berikan kesehatan insyaAllah kepada para guru-guru kita, berkhusus Akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman dan segenap para kiai, para habaib, para hadirin, hadirat. InsyaAllah Allah Ta'ala anugerahkan kita taufik, hidayat, rahmat, ampunan dari Allah Ta'ala dan kabul insyaAllah Ta'ala, terutama dari apa yang kita hadiri kemarin pada Maulid Akhir Khamis di majlis yang mulia ini. Allah Ta'ala insyaAllah memberikan kabul dan taufiknya kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Dibahas di majlis ini hal yang berkenaan dengan ghurur. Al-ghurur adalah penyakit yang menimpa umat sebelum kita dan juga menimpa orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Hampir setiap orang gak selamat dari penyakit ghurur. Ada Imam Ghazali ada kitab judulnya fi kitab Ghururil Khalqi Ajma'in, penyakit ghurur yang menimpa semua umat manusia. Waliyad billah min dzalik. Wal ghurur, ketika seseorang melakukan suatu amalan, melakukan suatu perbuatan atau mencapai sebuah pencapaian, kemudian dia tertipu bahwasanya dia telah mencapai segalanya, dia telah mencapai keberuntungan, dia telah sukses, dia telah berhasil menurut pandangannya yang picik, ketika hal-hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan atau tidak sempurna dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ghurur tersebut ada orang yang tertipu dengan ilmunya. Ghurur, oh saya punya ilmu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ulama warathul anbiya, ulama adalah pewarisnya nabi-nabi. Itu betul. Akan tetapi kalau dia tidak ngamalin ilmunya, maka embel-embel itu hanyalah sekedar tipuan belaka, hanya kostum tanpa hakikat. Hanya kostum tanpa hakikat. Cuma kostumnya ilmu, kulitnya ilmu. Padahal hakikat daripada ilmu adalah dengan pengamalan, dengan penghayatan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwasanya ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku selain daripada dajjal ada yang lebih aku khawatirkan, lebih menakutkan daripada dajjal. Apa itu? Ulama punya ilmu tetapi jahat, bejat, menyimpang, tidak menjalankan nilai-nilai keilmuan tersebut. Sampai disebutkan bahwasanya asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmih. Orang yang paling dahsyat siksanya besok di hari kiamat adalah ulama yang ilmunya enggak manfaat. Ulama yang ilmunya enggak manfaat, yang tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu fadilahnya besar, tapi kalau diamalkan, kalau cuma sekedar berbangga dengan ilmu tanpa pengamalan, dia adalah orang yang tertipu. Waliyad billah min dzalik. Begitu juga kita sholat, kita ibadat, bagus. Cuma jangan puas hanya sekedar kulit atau fisik atau zahir daripada ibadat. Buah durian bagus kalau kita makan isinya, kalau kita makan kulitnya sakit kita. Nah begitu juga sholat bagus, tapi bukan cuma sekedar fisiknya aja. Coba menyelami isi dan hakikat daripada sholat tersebut. Di antaranya melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan kehadiran hati. Itu dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-'uqubati asra'. Salat kalau enggak dihadiri hati di dalamnya, hati enggak turut hadir di dalam salat, maka itu salat lebih dekat kepada hukuman daripada imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam salat tersebut buah hasil hakikat daripada salat, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat mencegah orang dari perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan yang tidak baik dan perbuatan mungkar. Barang siapa yang salatnya enggak mencegah dia dari kemungkaran, berarti ada yang enggak beres dengan salatnya. Berarti ada kecacatan di dalam salatnya.
Berarti ibaratnya orang minum obat cuma nggak sembuh penyakitnya. Ini obat bisa ngobatin pusing, yang ada dia tambah pusing. Ini obatnya berarti apa obatnya? Obat palsu namanya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini obat buat ngobatin perut, akan tetapi perutnya tambah melilit. Obat apa namanya? Obat palsu, penipuan. Nah begitu juga kita sholat yang kita kerjakan sholat yang asli atau sholat yang palsu. Kalau sholat yang asli berkhasiat mencegah dari fahsya wal munkar, itu sholat yang asli. Begitu juga puasa yang asli itu membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membuahkan orang jadi makin takabur, makin sombong, makin gak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Yang tidak meninggalkan sumpah palsu, penipuan, maka Allah nggak butuh kepada puasanya dia. Bahkan nggak dinamakan puasa, dia nggak makan, dia nggak minum, Allah nggak butuh sama perlakuan dia tersebut. Nah karenanya itu kita ibadat dengan sebenar-benarnya ibadat, zahir dan batin, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu ilmu. Begitu juga kita hadir majelis. Kita hadir majelis sekarang ini, alhamdulillah, anugerah dari Allah Ta'ala kita dipilih hadir majelis. Tetapi hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu sama orang yang gak hadir ilmu? Orang hadir majelis amalkan ilmunya, ya, hadir majelis, oh kita minumnya tangan kanan. Kita hadir maulid, kita makannya tangan kanan, baca bismillah. Ada orang hadir maulid tapi nyolong handphone. Ada orang hadir maulid nyolong sendal, Jumatan nyolong sendal. Orang Jumatan nyolong sendal aja kita udah bingung, kok bisa ada orang hadir Jumatan nyolong sendal. Nah ini hadir maulid dia nyolong handphone, nyolong dompet, nyolong duit, mencopet, mencuri. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini udah dia datang bukan untuk memberi manfaat, malah mengganggu orang-orang yang taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau memang dia mesti mencuri, pergilah mencuri ke mana namanya, ke bar, ke tempat maksiat, ke tempat-tempat yang nggak baik, dan itu pun juga haram dia lakukan. Nggak ada tempat lain buat dia mencuri, melakukan kejahatan kecuali di majelis, di tengah kumpulan orang yang berzikir, bersolawat, nuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan kejahatan atau pengkhianatan yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kita hadir majelis kita amalkan, makan tangan kanan, minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, kemudian juga makan baca bismillah, tidurnya ngadep kiblat, baring sisi sebelah kanan, sholat berjamaah. Hadir majelis tapi nggak sholat. Kadang majelis pengajian tuh hadir maulid di mana-mana sampai malam tapi subuh subuhnya bablas. Kadang majelisnya di masjid, tapi dia nggak sholat jamaah di masjid. Nah kita hadir pergi maulid ke tempat yang jauh, pergi ke sana bagus, hadir maulid Nabi Muhammad gitu. Tapi masjid dari sebelah kita nggak pernah kita injak. 5 tahun tinggal nggak pernah masuk ke masjid di sebelah rumah kita. Bagaimana ini? Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak di masjid daripada di rumahnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam nyambut tamu di masjid, sholat di masjid, ibadat di masjid, ngajar di masjid, terima orang di masjid. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid isyhadu lahu bil iman." Kalau kalian lihat orang terbiasa sama masjid, persaksikan dia dengan keimanan. Hadir maulid bagus, cuma jangan kita tertipu hanya dengan sekedar hadir tapi nggak ada pengamalan. Sekedar hadir tapi kelakuan maulid Nabi, tapi kelakuan kita dilaknat oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadir maulid tapi mutusin silaturahmi, itu qati' rahim mal'un, kata Rasulullah. Orang yang mutusin silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Dalam riwayat yang lain bahwasanya tuh inna rahmah la tanzil ala qaumin wa fihim qati'. Rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok kaum kalau di situ ada satu orang yang suka mutusin silaturahmi. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan mutusin silaturahmi. Hadir majelis bagus, tapi kita hadir majelis mau rahmat Allah taala. Kita enggak mau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sambung silaturahmi.
Kita ngumpul tuh, hadir sholat jamaah, hadir maulid, hadir majelis, ngumpul sama orang-orang untuk kita bersilaturahmi, jumpa orang yang kita mungkin gak sempat ketemu, dari kerabat, famili, tetangga, masyarakat, untuk menguatkan silaturahmi kita satu sama lain, kebersamaan, persaudaraan Islam. Ketika kita mengumpul bersama-sama, bukan hadir maulid tapi provokasi, isinya adu domba, isinya saling caci, saling maki, ngajak orang untuk mendeki, oh itu musuh kita, oh itu penjahat, itu orang gak baik. Tahu gak orang yang suka nunjuk, nih dia penjahat, yang nunjuk tuh sama jahatnya juga. Man qala halakan nas fahuwa awwaluhum fahuwa ahlakuhum, dalam riwayat. Yang bilang semua manusia udah celaka, yang ngomong adalah orang yang paling celaka, yang ngomong adalah orang yang pertama celaka. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, kita hadir majelis, kita mau silaturahmi, kita memperkuat persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Gak boleh mutusin silaturahmi, gak boleh kita saling membenci, gak boleh saling mendengki. Dan maulid ngajarin cinta, ngajarin kasih sayang, bukan ngajarin kedengkian. Nah, kemudian juga ketahuilah di antara bentuk ghurur juga ada orang ghurur dengan hartanya. Oh, harta saya punya harta. Gak cukup cuma sekedar punya harta, tapi harta kita bisa nolong kita gak di akhirat. Harta kamu kaya sekarang di dunia, tapi begitu kamu meninggal dunia, apa kamu menjadi orang yang kaya? Harta yang kamu punya, yang sudah kamu setor ke akhirat, yang masih kamu simpen di sini, itu bukan punya kita. Kita kalau detik ini, menit ini kita meninggal dunia, cincin ini bukan punya kita. Kaos kaki yang kita pakai bukan punya kita. Celana dalam yang kita pakai bukan punya kita. Bukan punya kita. Kopiah kita, baju kita, hatta gigi emas bukan punya kita yang kita pakai. Kalau orang meninggal dunia, itu kepemilikannya itu sudah menjadi milik ahli waris, bukan punya kita. Maluka ma gaddamta, harta milik kamu adalah yang kamu transfer, yang kamu setor ke akhirat, yang kamu simpen tabung di akhirat, itu milik kamu. Tapi yang kamu tahan di dunia, itu miliknya ahli waris. Dalam sesaat berubah kepemilikan menjadi miliknya ahli waris. Ada satu orang pemimpin dunia, kaya raya, penguasa, itu begitu dia meninggal dunia, kebetulan dia orang soleh, itu saat dia wafat meninggal dunia, dia pesan sebelum meninggal, nanti kalau saya meninggal digotong jenazah saya oleh rakyat, tolong tangan saya keluarin dari kain kafan, keluarin dari kurung batang. Lo biar kenapa? Biar orang tahu saya menguasai segalanya, punya segalanya. Saya mati bawa apaan tangan saya? Saya mati tangan kosong. Pelajaran hikmah buat kita sekalian, itu ajaran dari Allah, ajaran dari Rasulullah SAW. Jangan merasa cukup atau tertipu dengan pencapaian kita ini tanpa melihat di akhirat kita kelak seperti apa. Begitu juga, wah saya punya nasab, saya punya kultur leluhur orang soleh, bapak saya orang soleh, kakek saya orang soleh, leluhur saya ulama, tapi dia ini nggak berilmu, tapi dia ini bukan orang soleh. Kakeknya dulu hadir Kuitang, rajin ke Kuitang, cucunya jangankan ke Kuitang, ke masjid aja kagak. Ke masjid aja kagak. Bagaimana itu? Hadir ke Kuitang, hadir majelis, hadir ke masjid, sholat berjamaah. Jangan bilang bapak saya wali, kakek saya orang soleh. Kalau kita nggak berjalan di jalan mereka, justru itu adalah coreng di muka mereka. Tapi kita ikut di jalannya mereka. Sayyidina Yusuf bilang, wattaba'tu. Saat dia mengumumkan siapa ayahnya, siapa kakeknya, pertama dia bilang ittaba'tu, saya ngikut, saya meneladani, saya mencontoh, saya bermakmum. Kepada siapa? Millata abai, jalannya para leluhurku, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Saya ngikuti jalan Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti jalan agama para leluhurku, jalannya Ibrahim, jalannya Ishaq, jalannya Yaqub. Kata Sayyidina Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salam wa azka taslim. Ada satu orang keturunan wali-wali, keturunan orang soleh. Dia mimpi kakeknya atau ayahnya. Dalam mimpinya itu dia bilang, wahai kakekku, sebaik-baiknya bapak, sebaik-baiknya kakek, sebaik-baiknya moyang adalah kalian. Si kakek bilang kepada si cucu ini, dan seburuk-buruknya keturunan, seburuk-buruknya anak adalah kamu, sebab nggak ikut di jalan ayahnya, nggak ikut di jalan kakeknya.
Imam Al-Haddad ada satu orang salaman sama beliau. Ditanya siapa ini? Wal ana fulan bin fulan bin fulan, saya fulan, anaknya fulan si wali, anaknya fulan si wali, cucunya fulan si wali. Abdullah Haddad senyum. Dia bilang, jadilah kamu seperti ayahmu atau kakekmu atau salaf dan leluhurmu. Kalau tidak kamu cuma kostum doang, hanya kostum doang. Jadilah seperti mereka, jangan keluar dari jalan mereka. Membanggakan tetapi nggak jalan-jalan mereka, itu adalah tertipu dan penipuan. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan kita di jalan sholihin, dan Allah Ta'ala selamatkan kita dari ghurur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, menjadikan kita orang yang paling berkah, mendapatkan berkahnya maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.